Perkenalkan, kami dari PT Adro Energi Tbk. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu adalah saya sendiri Kevin, Anditio, Evelyn, dan Alice. Dapat diketahui jika manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman satu rangkaian aktivitas manusia, termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya, dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan pengelolaan sumber daya. Dapat dilihat pada profil perusahaan, PT Adaro Energi Tbk ini merupakan perusahaan yang berjalan di bidang penambangan dan merupakan produsen batu besar terbesar kedua di Indonesia. PT Adaro Energi Tbk ini dibentuk pada tanggal 28 Juli 2004, yang awal mulanya disebut dengan nama PT Badang Kurnia. Lalu PT Adaro Energi ini memiliki visi dan misi. Visi dari PT Adro ini yaitu menjadi grup perusahaan tambang dan energi Indonesia yang terkemuka. Selain itu, PT Adro memiliki visi yaitu memuaskan kebutuhan dari pelanggan, mengembangkan sumber daya manusia, menjalin hubungan kemitraan dengan sektor, mendukung pembangunan dalam masyarakat maupun negara, mengutamakan kelestarian dan keselamatan lingkungan, dan yang terakhir yaitu mencapai nilai maksimal untuk pemegang saham. Risiko sebagai suatu hal yang tidak pasti namun dapat terjadi sehingga dapat merugikan di waktu tertentu menurut Nasution tahun 2020. Griffin dan Ebert pada tahun 2007 dalam Soarso 2018 menjelaskan bisnis adalah wadah yang menyediakan produk berupa barang atau jasa tertentu guna memperoleh pendapatan dan laba dari hasil penjualan, sehingga diartikan bahwa risiko bisnis adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan kemungkinan yang terjadi seperti dampak merugikan secara tidak terduga dan tidak diinginkan terjadi pada kegiatan usaha yang dilakukan. Risiko bisnis akan terjadi apabila terdapat beberapa faktor pemicu yang terjadi, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari para karyawan dan stakeholder lainnya, manajemen yang kurang baik, sedangkan faktor eksternal berasal dari kompetitor perusahaan atau organisasi, dan lingkungan yang tidak mendukung. Dalam pengupayaan mempertahankan kegiatan operasional perusahaan atau organisasi terhadap risiko bisnis yang tidak diinginkan, diketahui bahwa terdapat dua macam jenis kontrol risiko bisnis. Di antaranya ada risiko bisa dikendalikan dan risiko tidak bisa dikendalikan. Risiko bisa dikendalikan adanya pemasok produk pasar terhadap produk tertentu, namun penjualan mengalami hambatan sehingga produk tidak cukup laku terjual. Sehingga upaya yang dikendalikan yaitu dengan evaluasi produk dan marketing agar produk tetap dapat dijualkan sebelum masa kadaluarsa. Risiko tidak bisa dikendalikan adanya peristiwa yang di luar batas manusia seperti bencana alam, kebakaran, dan lainnya, sehingga ancaman dari risiko yang terjadi tidak dapat dikendalikan oleh manusia saat itu juga. Selanjutnya, saya Evelyn dengan NPM 1941188 akan melanjutkan presentasi ini, yaitu metodologi penelitian. Kita pertama membahas tentang perusahaannya sendiri, yaitu PT Adaro Energi Tbk. PT Adaro Energi Tbk itu merupakan perusahaan pertambangan dan merupakan produsen terbesar tingkat kedua di Indonesia. PT Adaro ini awalnya dibentuk pada 28 Juli 2004 dan ketika ia dibentuk namanya adalah PT Padang Kurnia. Kemudian ia melakukan perubahan nama menjadi PT Adaro Energi Tbk, yaitu yang kita ketahui sekarang pada 18 April 2008. Adaro ini juga berkembang sebagai organisasi yang terintegrasi di Indonesia yang bergerak di bidang batubara, energi, infrastruktur, maupun utilitas lainnya. Yaitu selanjutnya itu jenis penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan peneliti yaitu kita itu di sini metode pendekatan kualitatif. Di mana metode kualitatif itu metode penelitian yang dimaknai peneliti untuk mengamati kondisi objek alam dengan instrumen kunci pada penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini itu digunakan pengumpulan data berupa observasi dan penelitian pada jurnal penelitian sebelumnya. Dan tidak hanya itu, peneliti juga cenderung menggunakan data sekunder di mana datanya itu didapatkan dari hasil yang diolah sebelumnya, yang diperoleh melalui penelitian lain, sumber lain, dan sebagai informasi tambahan untuk peneliti kita ini sendiri. Selanjutnya, bab 4, analisis dan pembahasan.
4.1 itu penerapan manajemen resiko. Di sini dibagi lagi menjadi subbab. Subbab pertama itu penerapan resiko manajemen perusahaan. Perusahaan yang kita ambil yaitu Adaro Energi Tbk itu menerapkan manajemen resikonya itu 3 lines of defense, 3LD, yaitu sistem penerapan manajemen resiko di mana menggunakan 3 lapisan dalam mengelola risiko yang terdiri dari lapisan pengelolaan risiko, pengawasan risiko, dan juga penyediaan jaminan independen. Pemilik risiko itu merupakan lapisan yang berisi pimpinan perusahaan dan pemilik perusahaan, sedangkan pengawasan risiko berisi pihak manajemen pengelola perusahaan, dan yang terakhir itu penyediaan pinjaman independen itu berisi audit internal dan juga audit eksternal. Kemudian ada lagi identifikasi risiko perusahaan. Di sini dalam proses identifikasi risiko perusahaan, Adaro itu memanfaatkan sumber daya manusia mereka untuk memilih 2 orang dari setiap anak perusahaan itu untuk mengikuti latihan Enterprise Risk Management selama 2 hari dari setiap divisi. Peran ini itu diambil oleh perusahaan dalam pemanfaatan secara maksimal SDM perusahaan yang ada sehingga dapat mengidentifikasikan risiko pada perusahaan. Dari hasil identifikasi, SDM internal itu menunjukkan bahwa terdapat 29 yang ada di perusahaan. Maksud di sini adalah 29 risiko. Di sini kita dapat lihat 29 risiko itu dari label ini. Yang pertama itu ada project, yang kedua regulation change, yang ketiga legal and regulatory compliance, yang keempat itu business interruption, yang kelima facility dan infrastruktur, yang keenam human resources, yang ketujuh health, safety and environment, yang ke-8 industry, yang ke-9 investment, yang ke-10 cost reserve, yang ke-11 community relation, yang ke-12 contractor, yang ke-13 production disruption, ke-14 land availability, yang ke-15 sales effectiveness, yang ke-16 product quality, yang ke-17 operation planning, yang ke-18 macroeconomic, yang ke-19 capacity, yang ke-20 production cost, yang ke-21 critical materials, yang kedua-dua governance, yang kedua-tiga business process, yang keempat teknologi, yang kedua-5 financial, kedua-6 human threat, yang kedua-7 natural disaster, yang kedua-8 financial reporting, dan yang terakhir 29 itu weather, yaitu cuaca. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Alice. Terima kasih. Penilaian risiko perusahaan. Penilaian risiko perusahaan sendiri ini berkaitan dengan proses setelah identifikasi risiko. Hal ini setelah dilakukannya proses identifikasi risiko. Sumber daya manusia internal perusahaan akan mengolah data dari perusahaan untuk menentukan penilaian risiko perusahaan. Oleh karena itu disajikan data berupa pemetaan risiko sebagai berikut. Pemetaan risiko. Di sini terdapat warna merah, kuning, biru, dan hijau. Masing-masing memiliki tingkat risiko yang berbeda. Warna merah merupakan tingkat risiko ekstrim, warna kuning merupakan tingkat risiko tinggi, warna biru merupakan tingkat risiko sedang, dan warna hijau merupakan tingkat risiko rendah. Dalam bagian operasi, terdapat nomor 1 yang berwarna merah, yang berarti memiliki tingkat risiko ekstrim. Nomor 2, 3, dan 4 berwarna kuning yang berarti memiliki tingkat risiko tinggi. Dan nomor 5 sampai dengan 14 berwarna biru yang merupakan tingkat risiko sedang. Di bagian supporting, nomor S1 dan S2 berwarna kuning yang merupakan tingkat risiko tinggi, S3 sampai S5 berwarna biru yang merupakan tingkat risiko sedang, dan S6, S7 berwarna hijau yang merupakan tingkat risiko rendah. Dan pada bagian eksternal, E1 sampai E3 berwarna kuning yang merupakan tingkat risiko yang tinggi, E4 dan E5 berwarna biru yang merupakan tingkat risiko yang sedang, dan E6 sampai E8 berwarna hijau yang merupakan tingkat risiko rendah. Penanganan risiko perusahaan. Penanganan risiko perusahaan sendiri berkaitan sesuai dengan risiko yang telah diidentifikasi. Hal ini disebabkan karena peran SDM yang memitigasi risiko secara keseluruhan maupun per divisi membuat adanya hasil keputusan penanganan risiko per risiko yang diidentifikasikan. Namun secara garis besar penanganan risiko yang dilakukan perusahaan terdapat beberapa poin sebagai berikut. Yang pertama itu ada memahami risiko yang terjadi di perusahaan sehingga dari pihak manajemen dapat menemukan solusi dari risiko yang timbul. Yang kedua itu mengelola hal-hal yang dapat menimbulkan risiko sehingga risiko yang muncul akan semakin dikit dan dapat dikendalikan.
Yang ketiga itu merancang strategi yang berkaitan dengan divisi yang dapat menimbulkan risiko dalam sifat cenderung besar, sehingga strategi ini dapat merupakan langkah dalam mengatasi risiko yang ada ataupun yang akan datang. Yang keempat, melakukan evaluasi secara menyeluruh dan berkala agar dapat melihat kinerja dari penyelesaian risiko serta risiko apa yang akan muncul nanti ke depannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengawasan risiko perusahaan, yaitu pengawasan risiko yang dilakukan perusahaan adalah dalam mengevaluasi kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan mitigasi risiko perusahaan. Hal ini merupakan salah satu langkah dari sumber daya manusia internal perusahaan dalam melakukan pengawasan terhadap risiko perusahaan karena berkaitan dengan proses identifikasi risiko yang dilakukan secara internal per divisi. Selain itu, dalam penerapan sistem pengendalian risiko ini menyebabkan tiap lini tentu memiliki peran tersendiri dalam menghadapi risiko yang ada serta cara pengawasan dari masing-masing lini pengendali risiko. Lalu, pelaporan risiko perusahaan. Pelaporan risiko perusahaan sendiri ini yaitu adalah proses terakhir setelah penerapan manajemen risiko di suatu perusahaan terlaksana. Hal ini dikarenakan sebagai bentuk dalam pengelola perusahaan untuk mengatasi dan mengendalikan risiko yang ada. Setelah melewati proses identifikasi, pencegahan dan evaluasi, maka pelaporan diperlukan sebagai salah satu bentuk acuan terhadap pengendalian risiko apakah sudah sesuai yang diharapkan perusahaan. Lalu, dalam hal ini pelaporan dilakukan sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan perusahaan terhadap penemuan risiko yang ada di divisi mereka. Lalu, bagaimana cara penyelesaian dan pencegahan serta evaluasi terhadap proses penyelesaian dan pencegahan terhadap risiko yang ada? Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil perhitungan risiko perusahaan. Nah, berikut ada tabel merupakan hasil risiko perusahaan, ukuran per poin risiko yang dilakukan oleh internal perusahaan. Dalam tabel tersebut ada 20 risiko yang tentu adanya 18 risiko yang terjadi dalam perusahaan. Nah, dalam waktu rentang setahun, hal tersebut yang tertinggi adalah proses bisnis, kepatuhan hukum, dan tata kelola perusahaan. Tentunya hal ini berkaitan pengawasan yang lebih diketatkan sehingga dapat mengurangi risiko tersebut untuk kedepannya. Nah, berikut saya besarin risiko yang terjadi. Pertama, ada proses bisnis yang tercapai sehingga 20%. Nah, risiko kepatuhan hukum tercapai 18%. Risiko tata kelola mencapai 17%. Nah, yang paling besar ada 3 risiko ini. Yang lainnya mencapai risiko sumber daya manusia mencapai 8%, dan risiko keuangan mencapai 6%, sehingga tidak terlalu besar tapi harus diwaspadai. Dan risiko kesehatan, keselamatan, dan lingkungan mencapai 6%, dan fasilitas infrastruktur mencapai 5%, gangguan produksi mencapai 3%, teknologi informasi mencapai 3%, bahan kritikal mencapai 2%, dan kapasitas risiko mencapai 2%, dan ancaman manusia juga mencapai 2%, dan risiko kontraktor mencapai 2% juga, risiko hubungan masyarakat juga mencapai 2%, dan ketersediaan lahan mencapai 2% juga risikonya. Aktivitas penjualan risikonya juga mencapai 2%, biaya produksi risiko juga mencapai 2%, dan laporan keuangan tersebut juga mencapai 2%. Yang lainnya tidak ada masalah, dan sehingga berikut adalah risiko yang terjadi pada PT Adaro. Yang selanjutnya yaitu pengembalian keputusan terkait risiko pada perusahaan PT Adaro. Untuk mengingat kita dalam proses identifikasi sendiri dilakukan secara per divisi dan per bagian, menyebabkan pengambilan keputusan sendiri terkait erat dengan peran pengambilan keputusan per divisi. Nah, pada PT Adaro hal tersebut disebabkan karena pengambilan keputusan ada tentunya menjadi tanggung jawab dari 3 lini pengendalian manajemen risiko pada perusahaan tersebut, sehingga hal ini terkait dengan koordinasi dengan pengendalian
pada setiap divisi dan bawahannya agar dapat mengambil keputusan dalam mengendalikan risiko pada setiap divisi dan internal. Nah, 3 lini pengendalian manajemen risiko pada perusahaan PT Adaro itu pertama, lini pertama yaitu manajemen operasional yang sebagai lini pertama yang menjadi pemilik dan pengelola risiko, dan pengendalian manajemen operasional yang mencakup pada fungsi-fungsi intinya, misalnya fungsi logistik, produksi, pemasaran, penjualan, dan pelayanan, maupun fungsi-fungsi pendukungnya yang menjadi tanggung jawab untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi mereka. Nah, lini kedua ini yaitu fungsi-fungsi pemantauan atau asurans yang melakukan pemantauan, penelahan, dan koordinasi terhadap pengelolaan risiko sesuai dengan spesialisasi masing-masing. Lini kedua tersebut merupakan fungsi-fungsi kepatuhan, manajemen risiko yang untuk pengendalian anggaran dan manajemen kualitas kesehatan dalam keselamatan kerja seperti anti fraud dan IT security. Lini kedua tersebut juga merupakan bagian dari manajemen tapi memiliki independensiasi terhadap manajemen operasional, yaitu limited independent. Oleh karena itu, lini kedua memberikan challenge terhadap pengelolaan risiko pengendalian oleh lini pertama, dan lini kedua tersebut pada umumnya juga memberikan pedoman sistem pelatihan dan internalisasi pada manajemen operasional. Nah, yang terakhir ada lini ketiga, yaitu fungsi internal, fungsi audit internal yang memberikan asuransi kepada independen atas keseluruhan pengelolaan risiko pengendalian dalam organisasi. Lini pertama dan lini kedua yang bertanggung jawab hanya kepada senior manajemen seperti atasan, yang jajaran direksinya, pimpinan organisasi lainnya. Audit internal melapor dan bertanggung jawab kepada senior manajemen dan governing body seperti komisaris, dewan pengawas, dan atau komite audit. Selanjutnya itu kesimpulan dan komentari dari penulisan laporan ini. Pertama, kesimpulan pada pembuatan penjelasan pada PT Adaro yang akan buat pada manajemen operasional bisnis, adanya intensi dan bisnis risiko, yaitu yang telah kami bikin, dan manajemen pengembangan dan pengelolaan perusahaan agar dapat melakukan persaingan dengan pesaingnya, dan itu PT Adaro juga mampu mengembangkan kegiatan usaha yang dimiliki dengan pemanfaatan teknologi digital agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di era digital. Nah, dan beserta kita dapat melihat resiko yang kita dapat pada perusahaan tersebut yang harus diwaspadai. Nah, rekomendasi pada penulisan laporan kami berdasarkan pada penulisan PT Adaro Energi Tbk untuk lebih mengembangkan manajemen risiko dan manajemen keuangan internasional untuk kepentingan laporan, serta meningkatkan penggunaan teknologi digital untuk mendukung kualitasnya. Sementara itu, penulis laporan selanjutnya hendaknya dapat menggunakan berbagai sumber referensi untuk mendukung lainnya untuk mengingat masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan ini. Sekian dari